Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 18 akuntansi A ingin mempresentasikan mengenai manajemen strategi, mengenai evaluasi strategi, tinjauan, evaluasi, dan kendali strategi. Dengan anggota saya sendiri Oktavia Prihartanti, NPM 002, Heni Lestari, NPM 003, Dian Puspitasari, NPM 0036, Anita Viani, NPM 0037, Destika Pratiwi, NPM 0057. Yang pertama mengenai evaluasi strategi. Kebanyakan ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Kemudian evaluasi strategi sangat penting karena perusahaan menghadapi lingkungan yang dinamis di mana faktor-faktor internal dan eksternal sering berubah dengan cepat dan dramatis. Evaluasi strategi menjadi semakin sulit dari waktu ke waktu karena berbagai alasan. Yang pertama, peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan, peningkatan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat, peningkatan jumlah variabel, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang, meningkatkan jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi, dan makin pendeknya batas waktu suatu perencanaan dapat dilakukan ditambah dengan berbagai ketidakpastian yang menyertai. Kemudian proses mengevaluasi strategi itu, evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukannya diakhiri periode waktu tertentu atau hanya setelah terjadi masalah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, meninjau berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap metrik EFE dan metrik IFE. Revisi metrik IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, litbang, serta kekuatan dan kelemahan dalam sistem informasi manajemen. Metrik EFE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Beberapa faktor internal dan eksternal dalam menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Next. Untuk selanjutnya, mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, menyediakan deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan nilai perkembangan yang terjadi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus bisa diukur dan mudah diverifikasi. Kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam evaluasi strategi adalah rasio keuangan, yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk melakukan 3 perbandingan. Yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu yang berbeda. Yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dan rata-rata industri. Namun, terdapat beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu pada tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagai kriteria kuantitatif. Yang ketiga, penilaian secara intuitif
hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif. Karena alasan-alasan tersebut dan alasan lainnya, kriteria kuantitatif juga dibutuhkan dalam pengevaluasi strategi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif merupakan aktivitas dari evaluasi strategi yang terakhir. Mengambil tindakan korektif merupakan melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Contoh dari tindakan korektif yaitu yang pertama mengubah struktur organisasi, yang kedua menggantikan satu atau lebih individu penting, yang ketiga merevisi misi bisnis, yang keempat merevisi tujuan, dan yang terakhir membuat kebijakan baru dan tindakan korektif yang lain. Tindakan korektif sendiri penting untuk yang pertama menjaga organisasi tetap pada jalur tujuan, yang kedua meningkatkan ketidakpastian bagi manajer dan karyawan. Peneliti menyarankan bahwa partisipasi dalam aktivitas-aktivitas evaluasi strategi merupakan salah satu cara terbaik dalam mengatasi resistensi individu untuk berubah. Yang keempat, tindakan korektif seharusnya mampu menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih baik sehingga dapat memanfaatkan kekuatan internal secara penuh. Yang terakhir yaitu dengan tindakan korektif mampu memperkuat posisi bersaing sebuah organisasi dalam industri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada balance scorecard. Balance scorecard ini dikembangkan pada tahun 1993 oleh Profesor Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School. Balance scorecard adalah evaluasi strategi dan teknik kendali. Balance scorecard yang aktif berisi kombinasi strategi dan referensi finansial yang dipilih dengan hati-hati dan dibuat untuk keperluan bisnis perusahaan. Balance scorecard adalah alat evaluasi strategi yang penting dan sebuah proses yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi strategi berdasarkan 4 aspek, yaitu pertama ada kinerja keuangan, pengetahuan pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran staf pertumbuhan. Isu utama dalam mengevaluasi strategi perusahaan meliputi pelanggan, manajer atau karyawan, operasi atau proses, komunikasi atau tanggung jawab sosial, etika bisnis atau lingkungan hidup, dan keuangan. Bentuk dasar dari balance scorecard mungkin berbeda untuk setiap organisasi. Balance scorecard pada evaluasi strategi bertujuan untuk menyeimbangkan perhatian jangka panjang dengan perhatian jangka panjang, untuk menyeimbangkan perhatian keuangan dengan keuangan, serta untuk menyeimbangkan perhatian internal dan eksternal. Balance scorecard memiliki program sertifikasi yang mencakup kedua tingkat sertifikasi, yaitu Balance Scorecard Master Professional (BSMP) dan Balance Scorecard Professional (BSP). Next. Untuk materi sumber publikasi mengenai informasi evaluasi strategi akan disampaikan oleh Mbak Devika. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan sumber publikasi mengenai informasi evaluasi strategi. Jumlah publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan seperti majalah Fortune setiap tahun mengevaluasi dan menampilkan Fortune 1000 publikasi terbesar dan Fortune 50 retail terbesar, perusahaan transportasi, penyedia fasilitas umum, bank asuransi, dan berbagai jenis perusahaan di Amerika Serikat. Fortune menyusun peringkat perusahaan dengan kinerja terbaik dan terburuk untuk berbagai faktor seperti ROI, volume penjualan, dan profitabilitas. Setiap tahunnya, Fortune mempublikasikan riset strategi evaluasi mereka dalam artikel World Most Admired Companies. 9 atribut utama digunakan sebagai kriteria evaluasi seperti manajemen manusia, tingkat inovasi, kualitas produk, kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset, investasi jangka panjang, persaingan global, dan kualitas manajemen. Business Week, Industry Week, dan Business Month secara periodik
mempublikasikan evaluasi yang mendetail dari berbagai bisnis dan industri di Amerika Serikat. Meskipun sumber publikasi dari informasi evaluasi strategi bagian besar dan sering terpublikasikan, rasio komparatif dan informasi lain yang berkaitan tetap dapat digunakan untuk mengevaluasi bisnis kecil dari perusahaan milik pribadi. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem evaluasi efektif. Yang pertama, aktivitas evaluasi industri strategi harus ekonomis. Yang kedua, evaluasi strategi didesain untuk memberikan gambaran nyata terhadap kejadian. Yang ketiga, proses evaluasi tidak boleh mendominasi keputusan. Yang keempat, organisasi yang besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih detail dan terelaborasi. Yang kelima, tidak ada sistem evaluasi strategi yang ideal. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, evaluasi strategi pada Matahari Department Store saat pandemi COVID-19. Matahari Department Store merupakan salah satu perusahaan retail yang bertahan di masa pandemi COVID-19. Dalam usahanya untuk bertahan, Matahari Department Store melakukan evaluasi strategi, yaitu dengan meninjau terlebih dahulu strategi yang dilakukan sebelumnya, mengukur kinerja organisasi, dan mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif yang dilakukan Matahari Department Store diantaranya yang pertama, ekspansi bisnis ke daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau. Kemudian melakukan penjualan secara digital. Yang ketiga, memangkas biaya operasional. Dan keempat, menutup gerai format besar dan gerai khusus, namun membuka 2 gerai baru di Depak Mall Depok dan Ciputra Mall Tangerang. Next. Untuk selanjutnya, dalam melakukan tindakan korektif, Matahari Department Store terlebih dahulu melakukan evaluasi strategi sebelumnya serta evaluasi kinerja organisasi sebagai berikut. Yang pertama, menilai dan atau mengkaji perubahan perilaku berbelanja masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, COVID-19 masyarakat beralih dari berbelanja di gerai secara konvensional menjadi berbelanja melalui kanal distribusi secara online. Hal ini menjadi dasar keputusan Matahari untuk melakukan penjualan secara digital. Yang kedua, selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan penjualan sehingga agar perusahaan dapat terus berjalan, perusahaan melakukan efisiensi biaya operasionalnya. Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan yaitu dengan menutup gerai yang memiliki kinerja tidak bagus. Meskipun terjadi penutupan gerai, perusahaan tidak melakukan PHK pada pegawai. Yang ketiga, dalam pembukaan gerai baru, Matahari Department Store memperluas gerai baik secara jangkauan maupun saluran sesuai dengan kebutuhan permintaan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tingkat produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.